kemampuan kerja seseorang itu naik pada tahap awal. Jadi dia bekerja seperti doping ya Pak? Iya, jadi dia ceritanya dipakai oleh pekerja ini sebagai doping. Dari pertemanan mereka yang tadinya cuma berteman kongko-kongko di deker, nyanyi-nyanyi, dimasuki oleh jaringan ini, ikut gabung. Ya, apalagi kalau sudah disentuh dengan minuman keras, ada faktor stresor, dia akan mudah dipengaruhi. Biasanya tekniknya mereka pada tahap awal adalah memberi gratis. Jadi cuma-cuma. Nanti setelah dia ketagihan, baru beli. Nah, orang sekarang takut. Wih, kalau saya lapor nanti anak saya ditangkap. Iya. Berhenti kuliahnya. Iya. Nanti anak saya dipenjara. Hancur kasihan karirnya. Atau hancur masa depannya. Tidak. Sekolahnya bagaimana? Iya, sekolahnya bagaimana? Tidak. Selama kita bisa rehab, kita rehab Pak Dokter. Siap. Kecuali yang bandar. Bandar ini. Karena dia untuk keuntungan pribadinya kan. Kalau korban ini karena dia pakai. Supaya kesenangan dirinya, beda. Kalau yang satu ini, bandar ini untuk dia perkaya dirinya. Iya, memperoleh keuntungan. Keuntungan dengan menjual itu. Nah inilah yang kita lakukan. Supaya narkoba bisa jauh dari Konawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi hari ini di Onggano Podcast bersama saya Esti Mastasia di episode ke-8 dengan tema tantangan dan solusi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja khususnya di Kabupaten Konawe. Narkoba, tentunya narkoba merupakan momok yang sangat menakutkan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi herannya masih banyak saja yang selalu dan masih terperangkap dalam narkoba ini. Hari ini di studio kita telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Badan Narkotika Kabupaten Konawe yaitu Bapak Dr. Haji Agus Muhammad Dr. Haji Muhammad Agus S. Lahida MMR. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah hadir di studio kita hari ini untuk berbincang-bincang tentang narkoba. Pertama-tama mungkin yang ingin saya tanyakan tentang di Kabupaten Konawe ini Pak, dia masuk dalam kategori apa ini Pak kalau narkoba? Daruratkah Konawe? Bapak ketawanya ini saya deg-degan. Oke, makasih. Iya. Jadi narkoba ini untuk Konawe ya. Iya. Jadi saat ini bukan lagi kita katakan biasa-biasa saja atau baik-baik saja, tetapi dia kalau dalam kedokteran itu masuk dalam emergensi. Emergensi. Lebih parah dari darurat. Ya, setingkat lebih tinggi karena harus cepat ditanggulangi. Darurat tidak semua emergensi, tapi ketika emergensi itu harus segera ditanggulangi. Iya. Jadi untuk kita 28 kecamatan di Konawe, Iya. 14 yang berwarna merah. 14 yang berwarna merah. Berarti sudah sebagian besar atau setengah dari kecamatan yang ada di Konawe dampaknya sudah luar biasa dari narkoba ini. Begitu, jadi seperti itu gambarannya. Jadi pemerintah harus serius, masyarakat juga harus membantu. Iya. Kalau dari datanya sendiri tuh Pak, bagaimana? Ya, dari tahun ke tahun. 2023, dari tahun ke tahun progresnya terus naik. Naik ya Pak. Jadi tahun 2023 saja ada sekitar 4,684 gram. Jadi itu jumlah yang luar biasa banyak. Jadi kalau satu orang menggunakan 0,25 saja, itu atau satu saset kecil, berarti ribuan orang menggunakan ini. Untuk bisa menghabiskan 4 kilo ini. Jadi masyarakat kita perlu kita berikan pencerahan. Ya, edukasi. Dan seharusnya undang-undang tentang narkoba itu sejak 97 sudah ada. Iya. Undang-undang 22 kemudian diperbarui dengan Undang-undang 35 2009. Itu seharusnya sejak pendidikan dasar sampai SLTA itu kurikulum narkoba harus dimasukkan. Harus ada ya Pak? Harus ada, tapi faktanya memang belum. Ini yang menjadi
masalah besar kita. Karena tidak semua unsur pemerintah masuk di sana. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi. Sekarang kan dengan globalisasi ini hampir semua area bisa dimasuki. Iya. Termasuk dengan narkoba. Iya. Dan narkoba bahkan lebih cepat daripada kecepatan globalisasi yang ada sekarang. Untuk di Konawe saja bisa dikata dengan masuknya banyak investor. Iya. Tentunya membantu masyarakat kita untuk meningkatkan kesejahteraan. Tapi di sisi lain, sisi negatifnya, masuknya investor ini juga membawa masukan yang lain. Ada dampak Ada. negatifnya. Jadi salah satunya ya narkoba tadi. Dia masuk lewat jalur ini karena mereka punya jaringan internasional yang sangat kuat. Nah tentunya untuk menghadapi ini kita harus sama-sama. Seperti tadi saya bilang, di undang-undang sudah atur bahwa pihak Diknas harus bantu, pendidikan harus bantu, pihak Depak juga harus bantu. Bukan hanya bagian penindak saja, kepolisian, kejaksaan kami, tapi semua unsur yang ada di masyarakat harus masuk. Sehingga bisa menetralisir dampak daripada narkoba ini. Seperti tadi saya kembali, investor yang masuk, membuka lapangan kerja, itu keuntungan buat kita di Konawe. Tetapi di sisi lain, para pengusaha ini memaksa pekerjanya untuk bekerja melebihi dari kapasitas kemampuan seorang manusia. Seorang manusia normal itu bekerja 8 jam. Tetapi pada beberapa perusahaan tertentu memaksa sampai 10 jam. Nah, kondisi ini akan memudahkan golongan seperti sabu-sabu. Kemarin yang paling banyak di Konawe itu perlu saya jelaskan ada sabu-sabu. Sabu ya Pak. Ya. Kemudian yang lain seperti pil, ekstasi dan ganja itu urutan di bawahnya. Tapi yang tinggi adalah sabu-sabu. Sabu. Ya. Efek sabu ini pada tahap awal dia membuat kemampuan kita lebih baik. Jadi kemampuan kerja seseorang itu naik pada tahap awal. Jadi dia bekerja seperti doping ya Pak? Iya, jadi dia ceritanya dipakai oleh pekerja ini sebagai doping. Iya. Katakanlah dia seorang driver. Driver kan butuh ketelitian. Bawa alat berat, itu kan butuh ketelitian, butuh kekuatan. Nah, ketika 8 jam dia menurun. Nah, sabu masuk, dia naik lagi. Nah, itu mereka pakai. Dan dia merasa nyaman, dia tidak rasa capek. Nggak rasa capek. Nggak ngantuk. Nggak juga. ngantuk. Kemudian tikus kecil aja lewat di depannya dilihat. Oh, begitu Nah, ya, salah Pak? seorang Efek pengguna narkoba saya tanya, saya dokter kalau pakai, Iya. saya bawa mobil dari Unaha ke Makassar, tidak tanpa istirahat. Mampu, Mampu ya. mampu. Nah, cuman di sini ada efek sampingnya. Sebenarnya narkoba ini kan dipakai untuk pengobatan. Iya, yang saya tahu di dunia kesehatan di dunia ada kami, Pak. di dunia Iya. kedokteran ataupun kesehatan, rumah sakit, puskesmas, apa saja pengobatan kami pakai untuk menghilangkan nyeri. Oh begitu Ya, Pak. kemudian untuk meningkatkan kesadaran, ya, atau sebaliknya menurunkan kesadaran. Ada yang dipakai tuh pakai obat tidur itu Iya. ada ya, yang termasuk Nah, itu golongan masuk dalam narkotika golongan ya. narkotika juga Iya. atau zat adiktif. Adiktif. Nah, dia psikotropik. Nah, dia ini tahap awal menaikkan. Kemudian nanti dia akan menurunkan kemampuan otak kita. Yang Setelah dia tadinya naik, ya ada up. naik, bagus, up. Kemudian dia datar sebentar, kemudian itu turun. Nah, pada saat turun ini, dia akan jadi loyo, lemes, maunya tidur. Dan biasanya mereka merasa selalu kenyang. Tidak lapar malah. Ya. Kenyang terus. Ya, tapi setelah ini, tahap ini dia akan minta lagi. Dia akan minta lagi barang yang sama. Jadi inilah yang jadi masalah. Ketika dia minta lagi, artinya sudah namanya dependensi atau istilahnya ketergantungan. Ketika dia sudah ketergantungan seperti ini, dia tidak bisa lepas. Dia akan selalu minta. Nyari-nyari terus. Ya, dia akan nyari. Dan disitulah masalah mulai muncul. Iya. Kalau di Konawe sendiri Pak, yang banyak dari datanya Bapak gitu di Konawe, yang penggunanya yang banyak itu apa di kalangan remaja begitu atau dewasa ke atas gitu? Bervariasi. Yang paling banyak Remaja. remaja ya, Ya. memang remaja ini kayaknya sasaran Atau dewasa utama. muda.
Sasaran utama. Dewasa muda juga banyak yang baru kawin, ya, berumah tangga. Iya. Ya, itu juga beberapa penelitian menunjukkan bahwa bukan hanya tadi seperti tadi ya, karena dia butuh pekerjaan yang keras, dia menggunakan. Tetapi orang yang dalam keadaan stres, tertekan, urusan rumah tangganya karena namanya masih baru, bertengkar, berkelahi, nyarinya ke sana. Larinya ke sana. Dan itu kita mudah dapat di sini. Itu persoalannya. Sehingga dari pertemanan mereka yang tadinya cuma berteman kongko-kongko di daycare, nyanyi-nyanyi, dimasuki oleh jaringan ini. Ikut gabung. Ya, apalagi kalau sudah disentuh dengan minuman keras, ada faktor stresor, dia akan mudah dipengaruhi. Biasanya tekniknya mereka pada tahap awal adalah memberi gratis. Jadi cuma-cuma. Nanti setelah dia ketagihan, baru beli. Nah bayangkan satu saset kecil itu dihargai sekarang, yang 0,25 gram itu sampai Rp300.000. Sabu itu. Sabu. Sehingga dia punya harga sekarang lebih mahal dari emas. Emas kan sekarang paling 1,2 ya, 1,1, dia sampai 1,7 per gram. Sehingga barang ini sangat laris manis untuk menambah income para pengedar. Termasuk juga laris manis untuk membayar anak-anak kecil sebagai penempel. Nah, mungkin kita sudah dengar yang namanya penempel atau kalau kita di Konawe, kalau kita lihat di jalan orang berhenti di suatu tempat yang tidak jelas, misalnya di pinggir jalan dekat pohon, patut dicurigai. Nah, biasanya mereka akan turun bawa HP center, dilihat-lihat seperti ada benda yang sesuatu jatuh. Yang dicari. Ya, sesuatu yang dicari seperti kunci yang jatuh atau ada sesuatu yang jatuh pada tempat yang tidak mungkin jatuh misalnya. Nah, disitulah mereka dikatakan penempel. Penempel ini biasa golongan anak-anak karena dia ini cerdasnya juga. Mereka sebenarnya orang-orang cerdas karena mereka menggunakan anak-anak yang tidak bisa dijerat dengan hukum. Seandainya pun diambil, anak ini pasti bebas karena dia masih usia anak-anak. Nah, mereka lah yang sebagai pengantar, ya kurir. Jadi meletakkan di satu titik di bawah pohon atau di dekat tempat sampah atau di celah-celah pagar atau di mana saja yang menurut mereka mudah untuk dilihat atau diambil oleh pengguna. Jadi mereka juga ya namanya global, transaksinya online. Jadi antara penjual dan pembeli tidak ketemu. Tidak ketemu. Tidak pernah ketemu. Jadi kalau ditangkap pembelinya, ditanya siapa penjualnya, tidak akan dapat. Tidak tahu juga mereka belinya ini sebenarnya sama siapa. Jadi, ya, sama siapa. Jadi nomornya ganti-ganti dan seterusnya. Sehingga sulit dilacak. Inilah strategi mereka gunakan dan di Konawe cukup marak mereka. Sudah marak sekali karena kasusnya cukup banyak. Ya itu tadi gambaran sederhana. Kalau sudah sampai 4 kilo namanya kalau sudah kilo dibagi ke gram, dibagi ke miligram, pasti ribuan. Banyak sekali. Banyak sekali. Kan tadi Bapak bilang kalau di Konawe itu remaja yang banyak. Ya. Banyak juga ya begitu. Ya. Kalau ciri-ciri tersendirinya bagaimana tuh Pak kalau yang pengguna? Ya, sederhananya, alhamdulillah karena saya dokter. Iya. Jadi awalnya kalau kita mau lihat ada perubahan pada tingkah laku anak-anak kita. Iya. Pertama yang kita lihat perubahan ini. Tadinya dia kuat sholat, contoh ya. Misalnya si EG ini kuat sholat. Kok kenapa sekarang subuh sudah lewat? Sudah azan masih baring-baring. Mager. Ya, sudah mager dia. Karena dia menikmati apa yang dia pakai. Nah ini perubahan perilaku. Itu pertama perubahan, kita bisa lihat. Kedua, ini anak tadinya jujur. Orang yang menggunakan barang ini cenderung menjadi pembohong, pendusta atau ya tidak jujur. Karena dia terdorong untuk memiliki uang, untuk membeli barang, sehingga kejujurannya hilang. Contoh kalau dia masih sekolah, Mah, saya disuruh guru belikan diktat atau belikan buku, atau ada kegiatan sekolah yang harus kumpul uang, padahal sebenarnya tidak ada.
Dia cari-cari Dia cara. cari cara, dia berbohong. Nah, ketika kebohongan ini masih ditoleransi orang tua atau tidak diperhatikan, Iya. dia akan naik lagi satu tingkat di atasnya. Jadi kita lihat, pertama perubahan perilaku, kebiasaan-kebiasaannya berubah. Tadinya biasa sholat tidak sholat, biasanya tidur siang tidak lagi. Pokoknya kebiasaan kita lihat anak ini, makannya biasa jam 1, kenapa sudah mundur jam 2, jam 3, kadang tidak makan. Ini perubahan. Kedua, sudah mulai bohong, yang tadinya tidak pernah bohong. Tadinya jujur, anak ini mulai bohong, mulai curiga seharusnya. Orang tua mulai curiga. Kemudian yang ketiga, ketika dia bohongnya dan orang tua mulai paham atau tidak paham misalnya, dan uang tidak ada. Misalnya kadang-kadang kan, "Ma, saya mau beli diktat," atau disuruh kumpul dosen. "Wih, enggak ada uang, Nak." Dia mulai nakal. Yang dia ambil, nah inilah jeleknya ini narkoba. Ketika dia ketergantungan, kenapa dia jadi musuh kita? Ketika dia ketergantungan, tadi kebiasaan-kebiasaan baik hilang. Yang tadinya pergi kuliah tepat waktu mulai terlambat. Pergi kantor tepat waktu mulai terlambat. Kemudian yang baik-baik mulai hilang sama dia. Yang muncul mulai jahat-jahat tadi. Mulai bohong, mulai dusta dan seterusnya. Nah, kalau generasi kita sudah mulai begini, bagaimana kita harapkan ke depan? Iya. Apalagi pemerintah generasi emas 2045 pasti jauh. Kalau kita tidak mulai dari sekarang atau kita betul-betul serius dari sekarang. Nah, ini kendalanya. Ketika dia sudah mulai bohong dan uang itu tidak tersedia, tipu-tipunya sudah tidak mempan lagi karena memang uang tidak ada. Dia akan naik satu tingkat, mulai mencuri. Mengambil barang yang bukan barang orang lain, tapi barang dalam rumah dulu. Yang bisa dijadikan Ya, uang. bisa dirubah cepat jadi uang. Contoh HP, barang elektronik. Yang mungkin disimpan di gudang, TV-nya tapi masih bagus. Karena tidak dipakai, diambil. Dibawa ke orang penadah. Dan dia jual. Dia dapat dari situ uang. Dia pakai lagi. Dan seterusnya. Sampai lama-lama mesin air pun diambil. Habis barang-barang di rumah. Iya, pernah ada orang cerita ke saya, sampai mesin air diambil. Motor pun diambil. Jadi saya pernah dapat kasus sampai mobilnya dia jual. Tapi dia mengaku ke orang tuanya bahwa mobil itu dipinjam. Tapi tidak pernah kembali. Jadi inilah dampak buruk daripada narkoba ketika dia sudah masuk pada fase ketergantungan. Dan inilah yang harus kita perangi. Inilah yang mendorong kami, BNN, dulu BNK, menjadi BNNK. Oh, BNNK. Ya, vertikal. Sehingga garis komando kami dengan Jakarta itu menjadi pendek. Kalau dulu kita masih full di bawah kabupaten. Sehingga garis komando ini terhalang dengan birokrasi yang begitu banyak. Jadi kalau ada perintah dari Jakarta turun ke provinsi, provinsi harus ke bupati dulu, izin dulu terus ke bawah baru sampai ke kami. Iya. Sekarang Jadi, sudah sekarang lebih. tidak. Dari Jakarta seperti kemarin survei langsung terus tembus ke kami. Langsung. Iya, langsung tembus jadi langsung kami lakukan. Sehingga garis keputusan bisa lebih cepat. Lebih cepat. Ya, lebih mudah dan lebih cepat. Itu yang kita harapkan. Ya seperti itu gambarannya. Jadi perubahan apa ya seperti itu yang kita lihat. Jadi mulai bolos sekolah dan seterusnya. Kemudian teman-teman bergaul ini penting. Iya. Kita sering lalai, apalagi kalau orang tuanya sibuk. Pejabat lah, banyak urusan. Istrinya juga sibuk, PKK dan seterusnya. PKK. Sehingga tidak salah sih, cuman perhatian ke anak kurang. Sehingga mungkin dia pergi main sampai biasanya jam 9 sudah pulang, jam 10 tidak pulang, tidak diperhatikan. Mainnya dengan siapa tidak tahu. Tidak ditahu lagi teman-teman itu tidak ditahu. lingkungannya. Dan disitulah awalnya dia akan berkenalan dengan barang ini. Mungkin awalnya coba-coba. Coba-coba betul. Dan karena dia gratis, ini namanya juga coba-coba, gratis lagi. Gratis lagi, Nah, anugerah ini Pak Dokter. Anu gratis. Jadi dia pikir, ini namanya kue gratis, makan gratis, enak lah. Dipakai lah sebenarnya. Boleh makan Nggak, dulu, saya cuma Pak Dokter. cerita. Ini kue saya sudah lihat. Jadi seperti itu. Setelah dia pakai, selanjutnya tahap mereka adalah mengunci dia dengan membayar. Karena dia tahu pasti dia butuh. Dan pasti dia bayar. Dia akan cari. Dia akan cari. Iya. Nah itu. Itulah jeleknya ini barang. Kemudian ini Pak Dokter,
bagaimana caranya masyarakat umum atau orang tuanya gitu berperan aktif untuk mendeteksi tanda-tanda penyalahgunaan narkoba ini. Gimana? Baik. Jadi orang tua punya peran sejak awal saya bilang penting. Kenapa? Karena ketika dia melihat perubahan perilaku, seharusnya di sini warning awal buat orang tua, ada apa dengan anak saya. Tidak semua sih narkoba, bisa saja dia putus pacaran dia juga berubah perilakunya. Galau begitu. Galau. Tetapi kita mulai curiga, ada kemungkinan lain. Nah, lakukanlah pendekatan kepada anak, itu bisa dilakukan. Kadang-kadang kan secara psikologi ketika kita berbicara dengan anak, contoh anak perempuan itu sangat dekat dengan bapaknya. Maka ayahnya yang harus turun. Nah, saya lihat kok banyak merenung, kenapa? Itu akan terbuka dia pelan-pelan. Kalau dengan secara verbal masih agak kesulitan, kita bisa naik satu level lagi. Katakanlah ibunya. Ibunya punya peluang untuk membersihkan kamar anaknya. Tapi itu jarang dilakukan. Biasa kamarnya dikunci. Iya. Ya kan? Tapi ketika dia pergi sekolah atau pergi kuliah, saat itulah kesempatan orang tuanya atau mamanya untuk memeriksa kamarnya. Sekali-sekali bersihkanlah kamar anak kita, periksalah barang-barang yang ada di kamar anak kita. Kalau kita temukan, ada jarum suntik, ada apa ini? Ya, itu kan tidak wajar. Tidak wajar. Nah, bukan juga sekolah kedokteran, bukan juga sekolah perawat bidan, loh kok ada jarum suntik? Nah, ini pertanyaan. Atau dia temukan ada botol aqua dengan 2 sumbu, 2 selang. Bong. Nah, itu bong. Itu enaknya orang bilang bong. Nah, ini ada apa? Ini kan barang-barang yang mudah ditemukan di rumah. Yang bisa ditemukan oleh orang tua untuk deteksi awal. Kemudian setelah temukan barang yang mencurigakan ini kelemahan. Dan ini perlu saya informasikan kepada kita semua. Iya. Bahwa keluarga kita sering takut membuka atau menyampaikan kalau anaknya terkena narkoba. Iya. Atau mungkin menjadi aib ya, gitu ya. Dia rasa malu sama keluarga, rasa malu sama tetangga, atau rasa malu sama teman-teman karena dia sebagai orang dihormati di wilayahnya, tapi anaknya melakukan itu dia malu. Padahal sebenarnya tidak. Karena saya sama anak-anak saya di kantor, saya menggunakan istilah mereka korban. Bukan penyalahgunaan, saya katakan mereka korban narkoba. Karena mereka dijerat dengan bandar ini dengan cara yang tadi. Cara-cara halus, cara-cara luar biasa sehingga mereka menjerat. Memasang jaring sehingga mereka terjerat. Nah, mereka korban. Orang tua harus mengambil langkah berikutnya setelah tahu, lapor ke kami. Jalan-jalanlah di kantor BNN. Ya. Ini dekat di depannya Gedung Pramuka, di depannya Pak Babung, ya masih ini Lobo Ngandue juga. Masih lingkungan kita juga. Jadi sangat dekat untuk ditemui atau dihubungi ke teman-teman kami atau keluarga kami atau keluarganya yang kerja di BNNK. Nah, ketika dia datang, maka langkah kami adalah melakukan assessment. Akan menilai sejauh mana dia menggunakan barang ini. Iya. Dan seberapa banyak yang dia gunakan. Tugas kami adalah melakukan perbaikan. Bukan menghukum, bukan. Ini tanda petik ya. Orang sekarang takut, kalau saya lapor nanti anak saya ditangkap. Iya. Berhenti kuliahnya. Iya. Nanti anak saya di penjara, hancur kasihan karirnya atau hancur masa depannya. Tidak. Sekolahnya bagaimana? Iya, sekolahnya bagaimana? Tidak. Kami kemarin menemukan 2 anak sekolah. 2 anak sekolah yang sementara kami rehab sekarang. 1 kelas 1 dan 1 kalau tidak salah masih kelas 2 kalau tidak salah. SMA. Di sini SMA-nya, tapi saya tidak perlu sampaikan karena ini rahasia kami juga ya. Jadi anak SMA, kami rehab. Dan tidak ada hukuman, tidak ada penjara. Inilah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan podcast ini. Keluarga tidak usah ragu, tidak usah segan. Kalau ada keluarganya yang terlibat, entah anaknya, entah suaminya, entah saudaranya, datang ke kami bantu. Kami bantu untuk keluarkan dia dari sana. Walaupun kami pasti dibenci oleh bandar-bandar itu. Karena hilang dia punya pasar. Tapi itu tugas kami. Maka kami harus keluarkan dia dari sana. Datanglah dan tidak akan dihukum. Kami akan rehab. Yang sangat berat sekalipun kami akan rehab dan kami akan kirim ke rawat inap. Jadi kalau kami ada asesmen tadi,
akan menentukan apakah dia cukup rawat jalan atau harus rawat inap. Rawat inap. Kalau rawat inap kita di Konawe belum ada, Sultra belum ada, jadi kami harus kirim ke Makassar, Terima kasih. ke Badoka, tempat rehabnya. Itu bisa makan waktu 3 bulan rehabnya, supaya dia sembuh dan kembali. Ya seperti itu. Tapi kalau di sini yang rawat jalan yang ringan-ringan, banyak sih di sini ringan-ringan. Baru gunakan, jadi coba-coba tadi. Coba-coba. Coba-coba. Cuma dia akan panjang kalau kita tidak putuskan rantainya. Maka dia datang, kami rehab, dan saya perlu informasikan bahwa rehab di tempat kami itu gratis. Dan sembuh. Amin, akan sembuh. Tapi dengan catatan sederhana. Yang bersangkutan punya niat sendiri, kemudian yang kedua didukung keluarga. Itu. Tapi kalau cuma maunya mamanya, anaknya tidak mau, susah. Iya. Karena pernah awalnya anak itu datang, saya tangkap, oh ini maunya mamanya, kakaknya yang antar. Tapi bukan mau ini anak. Jadi waktu kami rehab, kedua, anak ini lari, tidak mau dibawa ke rumah sakit. Nah setelah kami ajak duduk baik-baik, kemudian ceritakan tentang harapan dia ke depan seperti apa, akhirnya dia sadar dan mau berobat berlanjut. Jadi harus kesadaran dari dia. Iya, harus kesadaran sendiri. Dari korban tadi. Korban. Korban. Kemudian dari dukungan keluarga. Nah, itu kuncinya. Kapan orang tua berperan seperti itu, insya Allah Konawe akan jadi kabupaten bersinar, bersih dari narkoba. Oh, namanya bersinar. Bersinar, bersih dari narkoba. Tapi bukan kampanye, nah ini bersinar untuk narkoba. Tidak apa-apa Pak, kampanye untuk anti narkoba. Anti narkoba setuju. Iya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan Pak, apakah ada faktor budaya atau faktor sosial tertentu di Kabupaten Konawe yang mempengaruhi masalah penyalahgunaan narkoba ini Pak, kalau di Konawe? Ya, masalah sosial kah? Masalah pertanyaan bagus sekali. budaya? Sebenarnya bukan hanya Konawe, Indonesia. Oke. Budaya timur kita adalah budaya kekeluargaan. Dan ini sangat kental terasa juga di Konawe. Iya. Dengan budaya Kalosaranya kita. Kita itu keluarga yang sangat saling mempengaruhi. Bantu-membantu. Iya. Itu melengkap. Mulai dari nenek moyang yang ada di tempat ini. Saya melihat itu suatu hal budaya yang luar biasa. Dan umumnya di Indonesia. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh jaringan internasional untuk masuk di daerah kita. Termasuk di Indonesia. Mereka sangat mudah masuk di sini. Karena tadi hubungan kekentalan kita. Kita itu di mana-mana suka kumpul-kumpul. Kita bandingkan saja ke Singapura, cari orang kumpul-kumpul susah. Tapi kalau kita di sini, kumpul itu senang. Senang. Nah, sehingga orang kumpul tadi masuk dia. Dari Kolaka sehingga ada satu temannya di antara 7-8 orang yang kumpul, dia ikut bergabung. Dan kita tidak pernah menolak orang yang bergabung. Pasti menerima, itu budaya kita. Kita terima. Iya. Kalau tempat lain dia tidak akan terima karena Apalagi bukan kalau udah bagiannya. dikenal, Iya, ya, dia tidak kenal. baru, bukan orang bagiannya. baru. Mungkin satu yang kenal tapi yang lain tidak kenal, yang lain tidak mau. Kita tidak, semua akan terbawa mau kekeluargaan kita, ya berbaur. Padahal dia perusak yang datang. Jadi dia membagi lewat situ. Jadi mudah masuknya karena budaya kita, budaya kekeluargaan kita. Mepoko Aso itu membuat para jaringan ini memanfaatkan itu. Melihat itu ya Pak. Melihat itu sebagai peluang. Oke. Peluang buat dia masuk. Buat Dan dia dengan mudah dia menyebar. 8 itu kemungkinan paling sedikit 7 dia dapat. Kalau ada satu yang kuat imannya lari. Yang 6 tertinggal itu. Ya lari maksudnya meninggalkan. Ya, yang lain akan ikut terpengaruh. Kalau ini Pak, pengaruh teknologi dan media sosial itu sendiri bagaimana? Pengaruhnya terhadap peningkatan penyalahgunaan narkoba ini Pak? Ya. Jadi Tadi sudah sempat kita singgung. betul globalisasi. Iya. Jadi narkoba ini saya bilang selangkah lebih maju daripada kita. Kami BNN, Polri sibuk dengan rapat, mereka sudah bikin hidroponik. Maksudnya hidroponik? Ganja. Oh. Bikin hidroponik. Kita masih rapat, masih bangun koordinasi, mereka sudah jalan. Dari sistem jaringan luar biasa. Yang ditangkap terakhir di Bali itu ada 3
4 orang, berbeda semua suku bangsanya. Ada Rusia, ada Ukraina 2 orang, 1 orang Indonesia. Yang membuat saya heran, Ukraina dengan Rusia kan lagi berperang. Tapi di narkoba mereka bersatu. Dan mereka menggunakan jaringan yang luar biasa dengan teknologi. Ya, sehingga mereka berkomunikasi dan membuat sintetik di lantai dasar. Produksi narkoba. Ya, memproduksi di lantai dasar rumah yang mereka kontak di Bali. Jadi mereka produksi di sana. Produksi di sana. Kemudian penyebarannya melalui sistem digital. Jadi saya boleh katakan dalam era kemajuan digitalisasi ini, segi positifnya ya kita dengan informasi yang mudah didapat. Mereka juga memanfaatkan itu sebagai informasi yang mudah didapat. Kemudian perlu juga saya sampaikan, umumnya sih di Indonesia termasuk Konawe dan Sulawesi Tenggara. Karena kita negara kepulauan dengan luasnya yang luar biasa. Sehingga pengamanan untuk masuk narkoba sangat-sangat sulit. Ke bandara agak takut sekarang mereka. Mereka menempuh sekarang dengan 2 cara, lewat jalur darat atau laut. Yang paling banyak sekarang laut. Ya. Sehingga pemerintah, masyarakat harus ikut membantu kami. Minimal kita kerjasama untuk menjaga laut-laut kita, daerah-daerah kita. Banyak tempat-tempat area yang sangat sensitif, mereka mudah keluar masuk lewat laut dan tidak bisa diperiksa. Jadi berbagai cara mereka lakukan untuk masuk ke Indonesia. Termasuk Termasuk Konawe. Konawe juga. Konawe. Oke, mungkin boleh minum dulu Pak Dokter. Oke. Kita minum dulu. Cuma minum kayak yang ditawarkan? Boleh makan. Boleh makan. Ini apa ini? Oke, kebetulan Pak Dokter yang tanya. Jadi saya sekalian perkenalkan. Ya. Ini ada produk lokal UMKM Kabupaten Konawe Pak. Namanya keripik pisang rabar. Jadi mereka punya beberapa produk. Begitu Pak, ada keripik pisang, ada keripik tempe, tapi kebetulan yang hadir di studio kita kali ini adalah keripik pisang. Ya, jadi ini UMKM lokal Kabupaten Konawe. Boleh Pak kalau mau dicoba silahkan. Ini bisa dapat di mana ini? Ini sudah mulai banyak di supermarket? Ada. Di warung-warung biasa? Masyarakat? Sudah mulai ini Pak. Ada ya? Nah, saya coba ya. Boleh. Ini katanya kalau kita beruntung kita bisa mendapatkan hadiah langsung jutaan rupiah kalau menurut ininya Pak. Di mana lihatnya dapat juta ini? Kalau beruntung ya Pak Dokter. Coba ada gunting kah? Nah ini Bisa. oh Biasanya kalau ada di sana. Mungkin masukan juga buat produsennya. Mungkin lebih. Ada. Coba buka. Ada Buat ini enggak gunting? Yang mudah dibuka. Iya, biasanya nih Pak di pinggiran ini ada bukanya. Atau tulis buka di mana? Buka di mana? Atau memang baru kayak saya yang minta ini? Enggak. Sudah yang lalu-lalu sudah. Ada gunting oncang? Dibukakan. Ada bantu. Ya. Oke. Lebih baik kita makan keripik daripada narkoba. Oh, sudah pasti Pak. Di-cut saja, di-cut kalau yang terlalu ini. Coba ya. Iya. Bagaimana Pak Dokter? Enak. Enak. Keripik rabarnya. Oke. Satu saja yang kurang bukanya. Oh, bukanya ya. Mungkin nanti berarti ke depan ada yang pengemasannya. Ya, pengemasannya. Jadi dibuat seperti Ziplock. plastik obat. Ziplock. Ya, ziplock. Iya. Jadi ada perekatnya, jadi bisa dibuka. Nanti ditutup Ya, lagi kan. tutup lagi ya, rekat Iya. lagi jadi tidak lembab. Mungkin Masukkan itu ini. saran, tapi ini bagus, enak. Ya, jadi ini produk lokal nih Pak Dokter. Kalau dari kemasan menarik ya Pak. Menarik. Gambarnya juga ganteng ini orangnya. Ini yang punya ownernya. Ownernya ya. Oke. Jadi jangan lupa untuk beli keripik pisang rabar untuk memajukan UMKM lokal Kabupaten Konawe. Oke. Oke. Jangan narkoba. Oh, jangan. Boleh Pak, silakan.
Saya bawa pulang aja. Iya, bawa pulang, boleh. Oke, kita lanjut. Kemudian ini Pak Dokter, apa ada bentuk kerjasama dari Badan Narkotika dengan sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba ini? Ya, nah bagus. Jadi di BNN itu atau BNNK itu dikenal dengan P4GN. Apa Pak? P4GN. Jadi program yang sangat prioritas buat kami. Oke. P pertama itu pencegahan. Jadi P4 kan. Jadi bukan untuk pengamalan Pancasila bukan, tetapi P pertama pencegahan. Pencegahan. P kedua pemberantasan. P ketiga penyalahgunaan. P keempat adalah peredaran gelap narkoba. Jadi program kami adalah pencegahan, pemberantasan, penanggulangan, dan pencegahan peredaran gelap narkoba. Jadi P4GN ini menjadi ujung tombak kami dalam bekerja. Iya. Nah, kami butuh sekolah. Seperti tadi, undang-undang sudah menjamin sebenarnya masuk kurikulum, tapi belum berjalan dengan maksimal. Maka kami yang turun. Tiap tahun kami programkan P4GN termasuk ke sekolah-sekolah. Nah, kami petakan dulu. Mana daerah merah? Tadi saya bilang. Iya. 14 daerah merah ini kami program pertama. Jadi tahun 2024 ketika saya masuk di sana di BNK, itu program saya langsung jalankan. Jadi kami ke sekolah-sekolah. Daerah-daerah yang rawan, daerah-daerah Unaha, Tonggauna, Wawotobi, Ameroro, Wepai, masuk kami. Masuk ya. Masuk ke sekolah-sekolahnya. Termasuk kami berharap dan kami berupaya membentuk namanya kader yang membantu kami narkoba. Tapi istilahnya di sekolah namanya duta. Duta. Ya, jadi supaya keren kita kasih nama duta. Duta narkoba. Jadi mereka yang kampanye nih Ya, ceritanya. mereka sebagai kampanye juga sebagai orang-orang mata kami untuk melihat perkembangan di sekolahnya. Ya, itu yang kami bentuk untuk sekolah-sekolah. Nah, harapan kami seluruh sekolah yang ada di Konawe, karena dia tidak hanya menyasar SMA. Dulu kami berpikir kita hanya fokus SMA. Ternyata mereka turun lagi satu tingkat. SMP lagi. SMP dihantam. Masuk juga ya. Masuk juga. Bahkan ada yang kelas 3 SMP Kejam. sudah pakai. Ya. Kejam ya Mereka Pak rusak Dokter. betul anak-anak kita. Yang jahat memang ya bandar-bandarnya ini. Sangat jahat. Karena mereka merusak potensi anak-anak ini untuk menjadi orang terbaik nanti. Masa depan mereka Masa depan dirusak. hancur betul. Ya, karena dia hantam sampai SMP. Nah, maka kami menaikkan juga. Karena mereka menaikkan, kami naikkan juga. Harus SMP masuk juga. Jadi masuk juga Pak. Nanti ke SMP. 2025, 2024 belum. Oh iya. Karena memang kita kaget juga. Ternyata Kami sudah ya, ada. ternyata mereka masuk sampai ke SMP kelas 3 sudah ada yang pakai. Sehingga kami harus masuk sampai ke SMP. Nah, kami juga butuh karena SMP di bawah Diknas kita, Konawe, Pak Suryadi, kita butuh saling koordinasi untuk membantu kami memberikan akses semudah-mudahnya untuk masuk. Ya, masuk mudah sehingga kami bisa bersosialisasi dengan anak-anak sekolah. Dan kami juga bekerja sama dengan Polres dalam hal penindakan maupun pencegahan. Jadi kalau kami turun menyuluh ke desa, ke sekolah, kalau ada kesempatan teman-teman dari Kasat Narkoba kami ajak. Tapi kalau mereka sibuk ya kami yang turun. Termasuk ke desa-desa maupun lurah kami sudah turun. Kemudian juga kami mengajak kerjasama dengan kejaksaan karena itu teman yang harus sama-sama termasuk dalam kasus-kasus yang belum diputus atau masih dalam proses dan bisa kami rehab. Kami bekerja sama untuk membantu merehab. Karena sekali lagi mereka korban, bukan penyalahgunaan. Mereka korban, ya, sehingga harusnya diperbaiki, disembuhkanlah, jangan disakiti. Kalau dimasuk penjara kan sakiti, nanti di sana dapat teman dia, tambah banyak malah pakainya. Jadi lebih baik dia diobati. Ya, kemudian kami kerjasama juga dengan Depak. Kami minta dari Departemen Agama baik di masjid maupun di wihara atau di gereja. Kalau imam menyampaikan, ustadz menyampaikan dengan dalil-dalil Al-Quran, itu akan lebih mudah didengar oleh keluarga kita, masyarakat kita. Begitupun agama lain. Sehingga
kami berharap Depak juga bisa berperan membantu kami untuk menyiarkan tentang bahayanya narkoba di Indonesia. Karena jelas dia akan merusak generasi kita ke depan. Ya, itu yang bisa kita. Jadi tadi itu Pak, kalau selain edukasi begitu atau program-program yang ada di sekolah, kemudian tadi Bapak sempat menyinggung masalah rehabilitasi. Kalau di Konawe sudah ada ya Pak tempat rehabilitasinya? Kita masih kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Konawe. Iya. Jadi RSUD Konawe kami ada MOU, termasuk dengan dokternya. Jadi setiap pasien yang atau korban narkoba ini kami konsul ke sana. Konsulnya Tapi kami yang dampingi. Oh, tetap Ya, didampingi. kami mulai jemput dari rumahnya, antar ke rumah sakit sampai antar pulang kembali. Itu yang saya cerita tadi, ada anak itu karena bukan dari keinginan dia, lari. jemput kedua lari. Lari. dia tidak mau ikut. Nanti ketiga baru dia mau. Direhab di sana. Kalau metode rehab itu sendiri bagaimana Pak? Iya. Kalau di rumah sakit, Jadi apa ada obat dikasih lagi begitu atau? Jadi sebenarnya ini kan yang kita putuskan ketergantungannya. Ketika dia menggunakan sabu misalnya, dia akan minta sabu lagi. Maka ketika kami konsul ke teman sejawat, Ya. Dr. Andini yang membantu kami di Rumah Sakit Konawe, Iya. beliau mengasih obat yang mempunyai efek mirip. Oh, dikasih lagi obat yang mirip-mirip. Tapi bukan Bukan jenis narkoba, tadi iya, ya, iya. tapi obat. Ya, obat yang punya khasiat mirip, tetapi dia melakukan tapering, jadi dosisnya diturunkan terus. Sampai satu saat orang ini tanpa obat itu bisa. Bisa. Ya, itu memang tekniknya untuk merehab. Jadi karenanya rehab itu kalau ada pertanyaan bisa sembuh enggak sih dok? Bisa. Iya. Oh, bisa ya. Bisa. Tadi juga saya sempat tanya Bisa. sembuh. Sembuh. Jadi asal taperingnya jalan, kita turunkan pelan-pelan Iya. sampai dosis paling rendah. Kemudian kita coba. Enggak usah minum. Besok ketemu kita wawancara, bagus. Biasanya berapa lama tuh Pak Dokter kalau orang direhab? Biasa sih 6 sampai 7 kali pertemuan. Tapi kalau dia bagus dan itu memang Allah ciptakan manusia itu luar biasa. Ketika psikisnya, jiwanya mendorong dia untuk sehat, itu lebih cepat. Itu bisa 3-4 kali. Lebih cepat. Ya, lebih cepat. Karena dia yang mau. Iya. Nah, Keinginan kalau- untuk sembuh ada. Keinginan sembuh kuat. Iya. Nah, motivasi itu mempercepat obat itu bekerja lebih baik. Sehingga 3-4 kali pertemuan dengan teman sejawat selesai. Jadi prosedurnya tuh kayak rawat jalan gitu Ya, rawat jalan. Jadi cuma ketemu, ngobrol, ngasih obat, pulang, minum obat, ada jadwalnya lagi, datang, ngobrol, pulang dan seterusnya. Jadi 3-4 kali seperti itu dia bisa sehat. Asal hatinya mau kembali normal. Itu kuncinya. Hatinya mau kembali normal. Ya karena dia ingin jadi dokter, dia ingin jadi anggota dewan, dia ingin jadi bupati, dia ingin jadi bisa terwujud kalau dia sehat. Biasanya kalau kayak begitu Pak Dokter, adakah ini biasa pendampingan kalau dari psikologis? Iya, kan di sana ada dokter psikiaternya atau dokter jiwa kita kenal. Kemudian ada psikolognya Oh, ada psikolog. di satu ruangan. Jadi mereka langsung Oh, jadi tangani langsung bersama-sama. didampingi Iya. bersama-sama. tangani bersama-sama. Tahun depan saya berharap juga dukungan Pemda dan anggota DPR karena anggaran tetap harus lewat sana. Untuk 2024-25 kami berharap kami punya gedung rehab sendiri untuk rehabilitasi pasien-pasien Rehabilitasi sendiri ya di Konawe. di Konawe, sehingga tidak perlu mondar-mandir dia. Dia cukup satu kali datang di BNNK, semua proses selesai di sana. Dilakukan di Ya satu di tempat. sana, di situ saja. Nanti dokternya yang kami panggil kalau kami belum punya dokter. Iya. Daripada dia bolak-balik di rumah sakit, kadang-kadang kan antri, nunggu. Ya namanya kalau di rumah sakit kan banyak pasiennya, harus sabar, mengikuti aturannya. Kemudian dilihat orang banyak, ada apa ini anak? Nah, kan ada lagi malu. Ya malu. Kenapa ini Kenapa direhab? ini direhab? Iya. Nah, tapi kalau di tempat kami kan tidak, ruangnya terpisah, tidak banyak orang yang direhab sehingga dia merasa privatisasinya terjaga. Seperti Oke. itu. Baik, kemudian ini ada lagi pertanyaan, adakah? Banyak sekali pertanyaan. Iya Pak, banyak sekali nih. Kalau mau diikuti nih, kita bisa 2 Oke, jam nggak ini apa-apa, ngobrol-ngobrolnya. Iya. Oke, bagaimana kolaborasi Pak antara pemerintah daerah dengan pihak kepolisian atau lembaga-lembaga kesehatan
untuk mungkin menciptakan pendekatan yang holistik dalam ini penanggulangan narkoba? Ada nggak? Ya. Kepolisian atau kesehatan? Ya, saya cerita di awal tadi, kalau kami turun kami ajak teman-teman Polres dari Kasat Narkoba dan anggotanya. Kita tidak bisa kerja sendiri, itu kata kuncinya. Karena narkoba ini kejahatan khusus. Khusus. Ya, mirip dengan korupsi. Sehingga kami dibentuklah badan khusus. Dia itu tidak bisa ditempuh hanya dengan satu arah tembakan. Kami harus kelilingi dia. Dan ini semua harus terlibat. Kepolisian. Tadi saya bilang kejaksaan. Sampai ke agama. Dan masyarakat tentunya menjadi ujung tombak kami sebenarnya. Tanpa mereka sebenarnya kita tidak bisa banyak berbuat. Karena ini sudah mengakar dia ke bawah. Karena dia juga punya jaringan yang sangat kuat. Nah, supaya ini betul-betul bisa ampuh kita turun di lapangan. Ya, betul-betul. Sekarang kami lagi program namanya survei. Survei indeks kawasan rawan narkoba. Dengan judul IKRN. Seluruh Indonesia melakukan ini. Program nasional? Ya, program nasional, termasuk Konawe. IKRN ini akan menarik data bagaimana kondisi, potensi, bahaya, ancaman di tahun-tahun berikutnya tentang narkoba. Nah, dari data ini kita bisa bergerak mengajak teman-teman di samping untuk sama-sama mengatasi ini. Tidak bisa hanya BNNK sendiri. Sehingga program holistik kami ke depan adalah selalu bersama-sama dengan jajaran penindakan, Polres, Kejaksaan. Karena kami berharap ketika kasus naik sampai ke tingkat kejaksaan, masyarakat saya, keluarga kita di Konawe juga berharap jangan dihukum anaknya. Karena hukum belum tentu merubah, menyembuhkan. Sebaiknya direhab. Dan kami sepakat dengan Pak Kajari. Jadi waktu pemusnahan temuan narkoba di Kejari kami diundang. Ya. Beliau menyampaikan selama kita bisa rehab, kita rehab Pak Dokter. Siap. Kecuali yang bandar ini. Karena dia untuk keuntungan pribadinya kan. Kalau korban ini karena dia pakai supaya kesenangan dirinya, beda. Kalau yang satu ini, bandar ini untuk dia perkaya dirinya. Ya, memperoleh keuntungan. Keuntungan dengan menjual itu. Nah, inilah yang kita lakukan. Supaya narkoba bisa jauh dari Konawe. Atau ya kalau hilang sih sulit ya. Karena sudah ada. Tetapi minimal kita bisa menekan rongga-rongga dia untuk menyalurkan ini barang. Iya. Ya, jadi prokes begini kayak juga senang. Dan saya berterima kasih buat Kominfo. Karena ini satu acara yang luar biasa buat kami. Karena kami bisa menyampaikan sesuatu yang membutuhkan banyak waktu, banyak tempat. Tapi dengan podcast ini kita cukup satu tempat tapi bisa teredar cukup banyak pemirsanya. Untuk memberikan informasi dan edukasi tentunya untuk masyarakat. Sehingga mereka bisa tahu seperti apa sih kondisi narkoba, mau kemana sih kita, dan apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pencegahan narkoba ini. Narkoba, oke. Yang terakhir deh Pak Dokter. Boleh. Apa harapan dan pesan Bapak yang ingin Bapak sampaikan untuk pendengar podcast ini? Silakan Bapak. Iya, terima kasih. Jadi saya berharap Konawe ini akan menjadi Kabupaten Konawe bersinar. Bersih dari narkoba. Kami hadir bersama Pemda Konawe dan BNN RI melalui program yang kami fokus pada pencegahan. Saya mengajak seluruh masyarakat Konawe dan seluruh pencinta Konawe. Mari kita sama-sama perangi narkoba tanpa melukai satupun keluarga kita. Pencegahan jauh lebih baik dari pengobatan. Dengan kita mencegah narkoba berkembang di Konawe, maka kita akan menciptakan generasi Konawe
emas di 2045. Inilah harapan kami, semoga Allah memberikan restu, memberikan bimbingan pada kita semua agar Konawe terhindar daripada narkoba. Ini harapan kami dan terima kasih sekali lagi buat Kominfo Saya juga berterima kasih banyak sama Bapak dengan atas acara waktunya. ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Oke. Baiklah, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Pak Dokter Agus. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan tentang narkoba ini. Kalau pesan dari saya cuma satu, say no to drugs. Say no to drugs. Thank you. Oke, baik. Sekian untuk podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda pada channel YouTube kami Diskominfo Konawe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Konawe warahmatullahi hebat.